Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 10 Maret 2024 dalam pekan keempat Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong dan M.A. Nini Intri. Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas setiap pemeliharaanmu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menuntun kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk duduk diam bersamamu, untuk merenungkan firman-Mu yang akan Engkau sampaikan hari ini. Bapa, bersabdalah, kami akan mendengarkan, dan utuslah Roh Kudus untuk bekerja dengan aktif di hati kami, di pikiran kami, yang memampukan kami untuk memahami apa yang akan Engkau sampaikan dan memampukan kami untuk kemudian melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan dari kitab kedua Tawarik, bab 36, ayat 14 sampai dengan 17a, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 23. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali tidak setia. Mereka mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan bagi Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka datang membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Orang-orang yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis maklumat ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem, yang letaknya di negeri Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertai dia
dan biarlah ia berangkat pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, jika aku melupakan Engkau, ya Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus
bab 2 ayat 4 sampai dengan 10. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka, jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus datang membawa keselamatan. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Penyelamatan kini menjadi refleksi perenungan kita di Minggu Prapaskah keempat ini, yaitu tentang penyelamatan Allah atas dunia, atas kita manusia. Allah tidak ingin manusia tetap hidup di dalam dosa. Allah mengasihi manusia dan ingin manusia tidak binasa dalam dosa dan hukuman Allah, tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian sabda ini masuk dalam dialog percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Sebagai seorang Farisi, Nikodemus tentu akrab dengan Perjanjian Lama, yang di dalamnya termasuk juga adalah kitab-kitab Taurat. Ia tentu tahu kisah tentang ular di padang gurun, yaitu yang ada di dalam kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9. Tuhan Yesus mengibaratkan kematiannya di kayu salib seperti kisah digantungnya ular tembaga di sebuah tiang. Itu terjadi karena orang-orang Israel memberontak melawan Allah. Sebagai hukuman, Allah mengirimkan ular-ular tedung untuk memagut mereka. Ketika Musa berdoa kepada Allah, Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menggantungnya. Dan siapa saja yang dipagut ular harus memandang ular tembaga itu bila ingin disembuhkan. Begitu pula lah di pemaknaan minggu-minggu Prapaskah kini, hingga memaknai kematian Yesus di kayu salib. Manusia yang telah berdosa karena melawan Allah harus menerima hukuman. Namun Kristus rela menanggung semua dosa manusia dan merenggut murka Allah. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal, sebab Ia datang dari surga. Tidak ada seorang pun yang mampu berusaha sendiri untuk bebas dari dosa dan menerima pengampunan serta hak masuk surga kecuali melalui pertolongan Tuhan Yesus. Manusia hanya dapat mengalami keselamatan apabila menerima cara penyelamatan dari Allah sendiri. Dan cara tersebut adalah Allah Bapa mengutus Kristus Putra Tunggalnya sendiri dan memberi roh ke dalam hati manusia untuk memperbarui hati tersebut. Roh memperbarui hati agar hati tersebut beriman kepada Tuhan Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Salib mungkin sekali ditolak oleh penganut agama Yahudi karena melambangkan kehinaan. Tetapi untuk Yohanes, salib adalah cara Allah meninggikan Tuhan Yesus dan menyelamatkan kita. Dengan karyanya, Ia menebus manusia dan membebaskan manusia dari hukuman. Respon seseorang pada karya Yesus akan menentukan apa yang akan ia terima, hidup kekal atau hukuman. Bagi yang tidak percaya, dengan tegas disebutkan bahwa mereka akan binasa dan dihukum. Hukuman ini diberikan karena sebelumnya kesempatan untuk menerima terang Tuhan Yesus telah diberikan, tetapi manusia menolak dan lebih suka melakukan yang jahat.
Namun orang yang memberi respons positif bagi orang yang datang kepada terang, niscaya ia diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Keselamatan bagi semua, bagi dunia. Sudahkah kita merespons karya kedatangan Tuhan Yesus dan semakin bersedia dipakai menjadi alat di tangannya untuk menjadi penyelamat bagi sesama manusia dari hal-hal yang kelihatannya paling sederhana sekalipun? Mari kita semakin bersedia menjadi saluran keselamatan dan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus, semoga aku selalu tinggal di dalam terang-Mu, sehingga aku selalu dapat memilih dan melakukan pekerjaan baik, pekerjaan yang mendatangkan keselamatan seperti yang Engkau lakukan. Karena aku memang diciptakan di dalam Engkau untuk membawa keselamatan bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.